warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Rahayu. Jolotundo merupakan kompleks candi yang diperkirakan dibangun pada 899 Saka atau 977 Masehi. Salah satu bangunannya adalah petirtaan atau kolam air. Jolotundo itu sendiri terletak di lereng Gunung Penanggungan. Selain fungsi utama sebagai tempat untuk ziarah, pada masa modern tempat ini juga dikembangkan sebagai destinasi wisata keluarga dan pendakian baik untuk kepentingan keagamaan spiritual maupun wisata rekreasi menuju ke Gunung Penanggungan atau Bukit Bekel. Mojokerto merupakan daerah yang kaya akan situs-situs bersejarah. Hal itu disebabkan banyak ditemukannya napak tilas peradaban zaman dahulu, khususnya masa Kerajaan Majapahit. Konon, Mojokerto merupakan titik pusat atau ibu kota dari Majapahit. Peninggalan-peninggalan yang tersisa sampai detik ini dimanfaatkan sebagai objek daya tarik wisata berbasis edukasi sejarah oleh pemerintah Kabupaten Mojokerto. Satu di antara peninggalannya adalah petirtaan air Jolotundo. Petirtaan air Jolotundo berada di Desa Seloliman, kawasan wisata Trawas. Tempat ini sangat sejuk karena berada di sebelah barat Gunung Penanggungan dengan ketinggian sekitar 525 mdpl. Dengan begitu, tidak dapat dipungkiri bahwa keindahan alam di sekitar objek sangat memanjakan mata bagi wisataan yang berkunjung. Penamaan petirtaan air, yaitu Jolotundo, bukanlah sembarang penamaan. Penamaan tersebut mengandung sebuah arti. Jolotundo berasal dari kata jala dan tundo. Jala bermakna air dan tundo yang bermakna tingkatan. Tingkatan di sini maksudnya adalah tunda atau yang bertingkat. Ketika dua kata tersebut digabungkan maknanya menjadi kolam air yang disusun secara bertingkat. Petirtaan air ini mempunyai struktur bangunan yang unik. Pada bagian utama bangunan terdapat suatu kolam yang berbentuk persegi panjang dengan ukuran sekitar 16 kali 13 meter dengan kedalaman 5,2 meter. Bangunan ini menggunakan struktur bebatuan andesit. Dahulu, terdapat 4 tingkatan pada bangunan tersebut. Namun, sekarang yang bisa dinikmati hanya sisa 2 tingkatan saja. Terdapat juga patung Dewa Wisnu mengendarai burung Garuda, tetapi saat ini sudah dipindahkan. Petirtaan ini juga memiliki 2 bilik. Bilik pertama terletak di sebelah kiri, diperuntukkan bagi perempuan. Pancuran dari bilik ini berasal dari arca naga. Arca tersebut melambangkan feminitas yang menjadi corak kepribadian sosok perempuan. Kemudian, pada bilik kanan diperuntukkan bagi laki-laki. Pancuran dari bilik ini berasal dari arca Garuda, melambangkan sosok pria yang maskulin. Pada area tengah bangunan terdapat sebuah teras yang di sisinya terukir relief kisah Mahabharata. Konon, kisah tersebut berasal dari kisah Amertamantana yang menceritakan proses mendapatkan air suci dengan perantara Gunung Mahameru ketika dililit ular Batara Wasuki. Pada bagian puncak, dibuat seperti pancuran. Hal ini melambangkan Sang Mahameru. Selain kisah Mahabharata, petirtaan ini juga mengandung cerita romantis dalam proses pembangunannya. Dikisahkan sebelum petirtaan ini dibangun, Raja Udayana yang berkuasa di Bali dilengserkan oleh sang pengkhianat, sehingga ia lari ke tanah Pulau Jawa. Di sini, ia diterima kedatangannya oleh Raja Mataram dari Wangsa Isyana, yaitu Sri Makuta Wangsa Wardana. Ternyata, Raja Udayana juga terpikat kecantikan dari anak Raja Mataram, yaitu Gunapriya Damapati. Kemudian, mereka berdua menikah. Dalam menyambut kelahiran anaknya, yaitu Airlangga, petirtaan ini dibangun sebagai wujud rasa syukur atas kelahiran sang putra dan rasa cinta kepada istrinya karena telah melahirkan keturunannya. Bersumber dari air pegunungan, kualitas air di Jolotundo tidaklah main-main. Hal ini dapat dibuktikan dengan studi penelitian. Pertama, penelitian BP3 Trowulan pada tahun 1985. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas air di Jolotundo menduduki peringkat kelima di dunia. Kemudian, penelitian arkeolog Belanda. 6 tahun berikutnya, tepatnya tahun 1991,
sekelompok arkeolog Belanda juga menaruh perhatian lebih kepada air Jolotundo. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa kualitas air di sumber air ini menduduki peringkat ketiga di dunia. Terakhir, penelitian dari Ikatan Dokter Pusat Jakarta pada tahun berikutnya, yaitu tahun 1994, mereka mendapatkan hasil bahwa sumber mata air Jolotundo terbaik kedua setelah air Zam-Zam di Makkah, Arab Saudi. Ketiga penelitian tersebut menunjukkan bahwa kualitas air Jolotundo memang sudah memenuhi syarat sebagai sumber mata air tanah berkualitas. Syarat tersebut adalah dari sisi kuantitas, kualitas, dan kontinuitas. Hal ini juga diperkuat ketika musim kemarau melanda, air dari sumber air Jolotundo tetap mengalir dengan baik. Tempat ini juga tidak luput dari cerita mitos yang berkembang di masyarakat. Beberapa mitos menyatakan bahwa air Jolotundo bisa membuat awet muda, menyembuhkan penyakit, membuang sial, dan tempat berdoa untuk memperoleh keberkahan rezeki. Dilansir dari beberapa sumber, wisatawan yang ingin memanfaatkan air di Jolotundo dianjurkan untuk melakukan beberapa hal. Pertama adalah melakukan niat baik disertai memanjatkan doa kepada leluhur. Langkah selanjutnya, memohon apa yang menjadi kehendak dan diwajibkan masih dalam hal positif. Terakhir, berendam atau mandi di kolam pertirtaan. Hal-hal semacam ini kerap dilakukan wisatawan terutama pada malam 1 Syuro, malam bulan purnama, dan malam Jumat Legi. Masyarakat desa di sekitar juga memanfaatkan sumber air ini untuk kebutuhan sehari-hari. Sehingga, masyarakat desa juga sering menggelar ritual sebagai wujud rasa syukur mereka. Tradisi tersebut dikenal dengan nama Ruat Sumber. Kegiatan ini dilakukan 1 kali dalam setahun di bulan Syuro. Masyarakat desa di sekitar juga memanfaatkan sumber air ini untuk kebutuhan sehari-hari. Sehingga, masyarakat desa juga sering menggelar ritual sebagai wujud rasa syukur mereka. Tradisi tersebut dikenal dengan nama Ruat Sumber. Kegiatan ini dilakukan 1 kali dalam setahun di bulan Syuro. Sakralnya keramat ini juga mewajibkan pengunjung untuk tidak melakukan hal-hal yang bertentangan. Di antaranya harus menjaga sopan santun ketika berkunjung, tidak merusak atau bahkan melakukan vandalisme pada area situs, selalu menjaga kebersihan area pemandian, dan memahami peraturan, terutama penggunaan bilik untuk laki-laki maupun perempuan. Larangan ini dilakukan untuk tetap menjaga situs agar tetap asri dan lestari. Hal ini juga sejalan dengan konsep pariwisata berkelanjutan, agar tetap bisa dinikmati saat ini maupun di masa yang akan datang sampai kapan.